Maka di dalam ilmu pengetahuan kita melihat teori evolusi gitu. Karena manusia mencoba mencari dari penyelidikan dan seterusnya gitu ya, penelitian begitu ya. Nah kalau dalam segi iman, dalam kacamata iman itu nggak prosesnya nggak gitu ya. Hai teman-teman, ini podcast remaja dan pada podcast ini kita akan jawab pertanyaan teman-teman yang sudah disubmit lewat G-Form. Jadi kalau ada pertanyaan lebih lanjut, tolong dijawab di G-Form di description. Hari ini pembicara ada Kak Vera. Hai. Dan host kami hari ini adalah aku, Jasmine, dan Anika. Halo. Sekarang kita mau doa pembuka dulu untuk memulai podcast hari ini. Ya Tuhan, terima kasih sudah mengumpulkan kami semua di sini. Sekarang kita ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang tentang Alkitab. Tuhan, tolong berkati kami agar kami dapat menjawab dengan baik dan teman-teman yang menonton dapat mendapat informasi baru. Terima kasih Tuhan, amin. Oke, pertanyaan pada podcast hari ini adalah kalau manusia awalnya cuman ada Adam dan Hawa dan saat itu cuman ada Kain dan Habel mati, bagaimana bisa populasi manusia sekarang bisa banyak banget? Misalnya Kain nikah sama siapa dan bagaimana berkembang sampai saat ini banyak sekali. Iya. Memang kisah-kisah di dalam Alkitab jika kemudian kita pahami seperti itu akan menjadi sulit ya. Kalau memang manusia dulu cuma dua begitu, Kain dan Habil, lalu terjadi kawin mengawin, berarti kakak adik kawin dong gitu ya. Wah repot juga nih ya. Lalu kita sekarang kakak adik nggak boleh kawin sedarah gitu ya. Lalu kalau mereka betul terjadi kawin pengawin dan berdua, lalu kok bisa jadi puluhan juta manusia begitu. Dan menariknya justru secara fisik juga berbeda ya, dari kulit putih, kulit hitam begitu ya, kulit kuning gitu ya. Ini gimana gitu. Jadi kita melihat Alkitab mungkin pernah dibicarakan juga ya dalam podcast remaja tentang gimana sih terbentuknya Alkitab gitu ya. Jadi Alkitab itu bukan catatan sejarah dalam arti ketika kayak wartawan gitu ya. Ketika ada peristiwa lalu dicatatkan gitu ya. Kalau wartawan kan sekarang gitu, ada peristiwa di suatu tempat, dia datang ke tempat itu lalu mencatatkan dan memberitakan gitu. Nah Alkitab nggak bisa dipandang begitu gitu ya. Jadi nggak bisa kita melihat bahwa Allah lagi ngerjain sesuatu gitu, menciptakan Adam dan Hawa, terus ada manusianya yang nyatetin gitu ya. Nah, dulu saya waktu kecil mikir gitu sih, ini yang nyatetin siapa ya gitu ya. Ya, ternyata nggak gitu ya. Jadi kehidupan berlangsung, kemudian sebagai umat Tuhan, kemudian orang merefleksikan hidupnya semua di dalam tatanan imannya kepada Tuhan. Nah kemudian kita orang pada saat itu penulis Alkitab melihat gitu, ini kalau manusia datangnya dari Tuhan gimana ya penciptaannya gitu. Nah orang mulai berefleksi gini, kalau semua datangnya dari Tuhan, kemudian orang kalau Tuhan segala sesuatunya menciptakan, berarti manusia ini ya dari Tuhan. Jadi itu kisah itu direfleksikan jauh bahkan sebelum ada teori evolusi begitu ya. Kalau kemudian kan manusia terus bertanya kan, sampai akhirnya secara ilmu pengetahuan orang mulai bertanya-tanya tentang asal usul segala sesuatu, termasuk asal usul manusia begitu ya. Maka di dalam ilmu pengetahuan kita melihat teori evolusi gitu. Karena manusia mencoba mencari dari penyelidikan dan seterusnya gitu ya, penelitian begitu ya. Nah kalau dalam segi iman, dalam kacamata iman itu nggak prosesnya nggak gitu ya. Jadi ada refleksi iman, Tuhan menciptakan segala sesuatu lalu dilihat, oh manusia ini datangnya dari Tuhan ya. Oh ya, Allah menciptakan segala sesuatu. Nah di dalam refleksi itu kemudian kita lihat ya kisah-kisah di dalam Alkitab itu diciptakan, termasuk penciptaan manusia. Jadi kisah penciptaan manusia adalah kisah refleksi. Ya refleksi yang sebenarnya nggak perlu, kalau begitu buat apa ya? Bukan. Jadi ingin ditegaskan bagaimana Allah itu berkuasa. Ya kalau Allah berkuasa melebihi manusia, kan manusia terbatas, Allah yang tak terbatas begitu ya. Nah di dalam keterbatasannya Allah kemudian Allah menciptakan manusia. Maka diciptakanlah laki-laki dan perempuan, diciptakanlah Adam dan Hawa. Itulah kisah refleksi umat Israel tentang hadirnya manusia. Sehingga kalau soal refleksi itu kemudian hari ini kita juga nggak perlu menerjemahkannya
oh kalau begitu Adam dan Hawa nikah punya anak cuma segitu kok jadi begini gitu. Kita nggak perlu menerjemahkannya ke sana. Tetapi yang kita terjemahkan apa? Kita terjemahkan bahwa oh hidup manusia ini tuh datangnya dari Tuhan, ya. Karena kan dari kisah penciptaan itu kita bisa lihat bagaimana Allah menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Bagaimana tuh manusia hidupnya itu dari nafas Tuhan, gitu kan? Lalu dihembuskannya nafas begitu ya dalam penciptaan manusia. Itu yang penting. Itu artinya hidup saya itu datangnya dari Tuhan, begitu. Jadi kalau begitu Adam dan Hawa cuman jadi simbol dalam Alkitab gitu. Nah, kata cuman tuh agak perlu kita berhati-hati ya. Jadi kesannya nilainya turun gitu ya. Kalau ya cuma segini gitu ya. Jadi nggak banyak gitu ya. Bukan cuman sebenarnya cara Israel ingin menyaksikan, Israel ingin menyatakan pernyataan imannya bahwa Allah berkuasa. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang berkuasa atas hidup manusia. Itu cara penulis begitu ya, yang kemudian dibawa menjadi sebuah cara bertumbuh di dalam iman. Maka percayalah bahwa Allah yang menciptakan manusia. Tapi soal bagaimananya memang menjadi sebuah misteri. Kalau mau ditarik begitu ya, awal mula segala sesuatu itu tuh menjadi suatu misteri begitu ya. Sementara kita ketemu teori evolusi, kita ketemu cerita Adam dan Hawa di Alkitab gitu ya. Lalu kita bilang ini dari mana ya? Lalu Anda kalau kita ke sekolah kan juga cerita soal evolusi manusia kan kita nggak bisa jawab dengan kita. Menurut kitab Kejadian Bu Guru, manusia jatuhnya dari Adam dan Hawa gitu. Kita nggak baca teori Darwinnya gitu ya. Kan nggak bisa gitu ya. Yeah. Jadi sebenarnya ingin seperti yang saya bilang tadi itu adalah sebuah pengakuan iman. Jadi saya hanya ingin menggarisbawahi kata cuma gitu ya. Kata cuma itu jangan kemudian membuat nilai kisah ini menjadi nggak penting, enggak. Tetapi kisah ini jadi penting karena itu meletakkan dasar kita untuk percaya bahwa Tuhan loh yang ciptain kita, bahwa kita ini diciptakan berharga loh gitu ya. Jangan main-main sama nyawa loh. Nyawa itu datangnya dari Tuhan loh gitu ya. Jangan sembarangan sama orang lain. Ya, saya nggak bisa memperlakukan orang lain dengan seenaknya saya. Itu ciptaan Tuhan loh, sama seperti saya. Saya berharga. Nah, itu yang penting. Jadi kisah itu menjadi sangat berharga dan berarti untuk menetapkan iman kita kepada Tuhan, tapi juga sekaligus membuat kita bisa menghargai keberadaan diri kita dan keberadaan diri orang lain sebagai ciptaan Tuhan. Karena itu akan mempengaruhi cara kita berpikir dan memandang kehadiran orang lain. Kalau saya melihat kalian misalnya sebagai siapa sih lah, kenal nggak kenal gitu ya. Lalu saya memperlakukan Anda dengan udahlah, tegur nggak penting gitu ya. Nah kan saya bisa memperlakukan kalian dengan sembarangan gitu ya. Cara saya pandang kalau begitu ya. Tapi kalau saya melihat dengan kerangka iman, ini nih anak-anak Tuhan loh. Kalian tuh orang yang berharga loh. Sama saya juga bilang sama diri saya tuh anak Tuhan, saya berharga. Kalau saya bilang ini berharga, saya kan akan memperlakukan sesuatu atau pihak yang saya anggap berharga itu dengan hati-hati kan gitu ya. Barang berharga, kalian misalnya punya handphone baru aja berharga gitu ya, dielus-elus, disayang-sayang gitu ya. Ada orang yang main sembarangan aja kita pelototin gitu ya, barang berharga saya kok gitu ya. Itu baru barang, apalagi kita gitu ya. Kalau kita melihat kita ini ciptaan Tuhan dan berharga, kita akan memperlakukannya dengan baik. Jadi cara penyataan iman itu mempengaruhi kita gitu. Nah itu sebabnya saya bilang kisah itu bukan soal ada nggak adanya gitu. Real apa enggak real sih, benar-benar ada Adam dan Hawa gitu, bukan soal itu. Tapi soal bagaimana kita meletakkan pengakuan percaya kita kepada Tuhan Sang Pencipta. Lalu seiring dengan itu membuat kita menjadi bisa menghargai ciptaan-ciptaan Tuhan kayak begitu. Jadi boleh. Oke. Jadi kisah itu bertuju untuk meningkatkan kesadaran kita akan sebetapa kita harus menghargai penciptaan Tuhan. Betul. Ya, jadi kisah itu bertujuan untuk mengajarkan penghayatan iman kita. Ya, jadi kisah Alkitab itu refleksi teologis penghayatan iman kita sama Tuhan. Lalu kita bertumbuh di situ.
Ketika kita bertumbuh, kita tahu bagaimana menghadirkan diri gitu. Nah, kalau soal penciptaan, kita tahu nih bagaimana saya menghargai hidup saya yang diciptakan Tuhan, dan bagaimana saya menghargai orang lain atau ciptaan lain yang diciptakan Tuhan. Jadi itu refleksi iman. Pengaruhnya besar sekali tuh bagaimana kita hidup nanti gitu. Udah dijawab? udah jawab pertanyaan. Oke. Ada lagi yang lain yang mau ditanyakan? Udah sih dari aku. Iya, Andika ada lagi? Aku juga nggak ada. Iya. Semoga cukup jelas ya. Iya. Juga untuk anak-anak remaja, rekan-rekan remaja yang mendengarkan podcast ini begitu ya. Kita nggak perlu gelisah tentang bener nggak benernya gitu ya. Dalam arti ini true story atau enggak sih ya gitu ya. Jadi kalau kita nonton film judulnya based on true story itu kesannya lebih wah gitu ya daripada fiksi begitu ya. Kalau fiksi kayaknya khayalan, nggak berarti begitu ya. Alkitab jangan kita lihat begitu, karena Alkitab itu kan bukan buku pengetahuan, tapi justru itu adalah perjalanan iman kita untuk mengenal Allah kita. Kita percaya di dalam Alkitab itu ada kuasa, bukan di dalam Alkitab ya, lewat penulisan Alkitab itu ada kuasa yang bekerja bagi kita untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, termasuk pada saat kita baca kisah penciptaan gitu ya, kita jadi nggak perlu galau untuk mengatakan Adam dan Hawa benar ada apa enggak, keturunannya bagaimana kawin mengawin sampai sekarang beranak pinak sampai segini banyaknya gitu. Nggak perlu galau dengan itu. Nah, lihatlah sebenarnya pesan yang mau disampaikan oleh penulis Alkitabnya. Pesannya itu apa? Pesannya ingin meneguhkan kepada kita, percayalah sekalipun di dunia ini banyak yang nggak percaya gitu ya, tapi percayalah bahwa Tuhan pencipta gitu ya. Kan ada orang yang tetap nggak percaya nih manusia itu diciptakan Tuhan gitu ya, pakai banyak teori untuk mengatakan enggak, bukan itu kok gitu ya. Tetapi di balik segala sesuatu tuh ada pihak yang berkuasa, yaitu Allah menciptakan. Dalam hidup kita juga, kalau saya ini diciptakan Allah, dari yang tidak ada menjadi ada, keberadaan saya tuh berarti gitu ya. Nah, kalau saya berarti orang lain juga berarti gitu. Nah, itu yang akan membuat refleksi teologis itu, sekali lagi saya tegaskan, itu yang membuat saya bisa menghadirkan diri dengan lebih baik. Nah, kalau soal penciptaan, bisa menghargai hidup saya dan bisa menghargai orang lain. Nah, jadi juga buat rekan-rekan remaja begitu ya, melihat kisah-kisah ini, lihat, perdalami apa yang sebenarnya Tuhan inginkan ya kita punya, hayati di dalam kehidupan kita untuk mempercayai Dia sebagai satu-satunya, sebagai Allah yang berkuasa atas hidup kita. Begitu, kalau boleh menyimpulkan ya, begitu ya. Karena akan ada banyak kisah lagi gitu ya. Itu nanti beneran nggak ya, gitu ya. Dia beneran bikin kapal apa enggak ya? Dulu itu kalau ada air bah gitu ya, kan sama juga ya. Kadang-kadang kalau ada banjir misalnya tsunami waktu dulu ya. Oh, itu jangan-jangan air bah dulu kayak gitu ya, gitu ya. Nanti ada banyak kisah lagi gitu. Bahkan kisah bukan di perjanjian lama saja, perjanjian baru misalnya Wahyu. Kisah-kisah di Wahyu juga bilang gitu, itu betul-betul ada yang naga berkepala begitu ya, nanti ada ya, betul ya. Jadi hurufiah gitu ya, kita mau katakan. Nah, di balik semua kisah, di balik semua simbol, di sebalik semua penulisan itu, yang jangan lupa yang harus kita lihat adalah pesan teologisnya, pesan yang membuat kita bertumbuh di dalam Tuhan. Karena itu tujuan Alkitab, agar kita bertumbuh dan semakin mempercayai Tuhan, begitu. Jadi intinya adalah bukan Adam dan Hawa benar atau enggak, tapi kepercayaan kita dalam Alkitab. Iya, menghidupi apa yang kita imani di dalam Tuhan lewat kisah-kisah dalam Alkitab, begitu. Oke. Jadi kalau udah selesai, boleh kita tutup dalam doa aja? Ya, boleh. Ya Tuhan, terima kasih untuk bimbingan-Mu sepanjang podcast remaja hari ini dari awal sampai akhir. Berkatilah Tuhan agar podcast hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman remaja yang mendengarkan. Dan juga terima kasih Tuhan, kami pada hari ini sudah bisa belajar tentang kuasa-Mu yang dihadirkan dengan penciptaan manusia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Makasih. Terima kasih Kak Vera. Dah. Dah.